Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novitrian dari kelas 5C. Dengan NIM 1802311009 akan mempresentasikan analisa penyebab kegagalan produk oven bake dengan menggunakan metode failure mode and effect analysis dari studi kampus di PT Indomaju Teksindo Kudus. Failure mode effect analysis, suatu penaksiran elemen per elemen secara sistematis untuk menyoroti akibat-akibat dari kegagalan komponen, produk, proses, atau sistem dalam memenuhi keinginan dan spesifikasi konsumen. Hal ini ditandai dengan nilai yang tinggi atas elemen dari komponen produk, proses, atau sistem yang memerlukan prioritas penanganan untuk mengurangi kegagalan dengan berbagai cara seperti desain ulang, failure mode and effect analysis dapat menjabarkan secara sistematik kumpulan dari sebuah aktivitas dalam hal mengetahui dan mengevaluasi kegagalan potensial dari produk, proses, dan efek dari kegagalan tersebut, mengidentifikasi aksi yang harus dihilangkan atau dikurangi untuk mendapat peluang dari kegagalan ke potensial dan sebagai dokumen dari semua proses. FMEA lebih berfokus terhadap desain baik untuk produk ataupun proses. Pada perkembangan dewasa ini, FMEA dapat dibedakan dalam dua tipe, yaitu FMEA desain dan FMEA proses. Latar belakang singkat dari PT Indomaju Teksindo Kudus merupakan perusahaan manufaktur di bidang industri pengepakan dan menjadi supplier karung plastik atau woven bag dan karung kain calico bag. Pada penelitian ini, pengamatan hanya dilakukan pada produk woven bag karena merupakan produk utama dari perusahaan tersebut. Tabel 1 menunjukkan mesin yang digunakan dalam proses produksi serta fungsinya. Nah, jadi di sini ada nomor 1. Extruder, yaitu jumlahnya ada 2 unit. Proses yang terjadi dia adalah pengolahan biji plastik menjadi benang-benang plastik. Nah, yang kedua ada circular loom. Jumlahnya ada 65 unit. Dia itu prosesnya penganyaman benang plastik menjadi gulungan karung. Di sini ada cutting sewing. Jumlahnya ada 5 unit. Prosesnya yaitu pemotongan dan penjahitan karung plastik. Nah, ada nama mesinnya printing. Jumlahnya ada 3 unit. Prosesnya dia tuh kerjainnya kayak pencetakan gambar dan tulis pada karung plastik. Yang kelima ada ultrasonic sealing. Jumlahnya ada 6 unit. Prosesnya penyegalan pada setiap karung plastik. Pada PT Indomaju Teksindo Kudus, pengendalian kualitas yang dilakukan masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya sejumlah produk yang cacat dalam setiap kali produksi. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan merugikan pihak perusahaan. Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakukan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2010, frekuensi cacat produk woven bag PT Indomaju Teksindo Kudus dapat dilihat pada tabel 2. Pada bulan Juli nih, 2010, jumlah produksi per piece-nya bisa sampai 2.410.202. Nah, di sini ada yang jumlah cacatnya itu di bulan Juli ada 67.398. Prestasinya kira-kira ya 2,8% lah. Nah, pada bulan Agustus 2010, ini misalnya 2010, jumlah produknya menjadi 2.307.754. Nah, jumlah cacatnya di sini berkurang menjadi 64.346. Di sini presentasinya kira-kira ya 2,79%. Pada bulan September 2010, jumlah produk jadi 2.145.420. Jumlah cacatnya di sini per piece-nya 63, jadi 63.180. Presentasinya ini meningkat ya, jadi 2,94%. Nah, angka persentase kegagalan yang dialami oleh perusahaan ini dinilai sebagai kegagalan yang cukup besar karena angka maksimum kegagalan yang ditetapkan oleh PT Indomaju Teksindo Kudus adalah sebesar 2%. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, maka diperlukan evaluasi untuk menekan
terjadinya waste, yaitu dengan cara menganalisis kegagalan proses. Analisa ini dilakukan melalui identifikasi modal kegagalan, efek dari kegagalan proses, dan memberikan rekomendasi atau suatu usulan perbaikan. Dengan demikian, diharapkan kualitas produk dari PT Indo Maju Textindo Kudus akan meningkat. Metode penelitian. Metodologi penelitian berisi mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Pada penelitian ini, metodologi penelitian ditunjukkan pada gambar nomor 1. Nih. Yaitu pertama, kualitas. Pada dasarnya, sistem kualitas modern dapat dirincikan oleh 5 karakteristik berikut, yaitu sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan. Kedua, sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus-menerus. Yang ketiga, sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifikasi terhadap kualitas. Yang keempat, sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi kepada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi kerusakan saja. Nah, sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup, way of life. Kedua, itu kegagalan. Terdapat 3 jenis kegagalan produk yang terjadi pada kegiatan produksi, yaitu dijual langsung, dikerjakan kembali, atau dibuang langsung. Severity adalah penilaian terhadap keseriusan dari efek yang ditimbulkan. Dalam arti setiap kegagalan yang timbul akan dinilai seberapa besarkah tingkat keseriusannya. Terdapat hubungan secara langsung antara efek dan severity. Sebagai contoh, apabila efek yang terjadi adalah efek kritis, maka nilai severity pun akan tinggi. Occurrence adalah kemungkinan suatu penyebaban terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. Occurrence merupakan nilai rating yang disesuaikan dengan frekuensi yang diperkirakan dan atau angka kumulatif dari kegagalan yang dapat terjadi. Nilai deteksi diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan pengendalian atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Nilai Risk Priority Number atau RPN merupakan produk dari hasil perkalian tingkat keparahan, tingkat kejadian, dan tingkat deteksi. RPN menentukan prioritas dari kegagalan. RPN tidak memiliki nilai atau arti. Nilai tersebut digunakan untuk meranking kegagalan proses yang potensial. Nilai RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. RPN sama dengan severity kali occurrence kali detection. Ini hasil dan pembahasan. Proses produksi woven bag meliputi pembuatan benang, tadi itu yang pertama. Yang kedua, pembuatan anyaman. Pada akhir proses akan dihasilkan karung plastik dengan variasi ketebalan dan luasan yang diinginkan, tapi dalam keadaan roll besar yang belum terpotong. Yang ketiga, pemotongan dan penjahitan. Pada bagian produksi ini terdapat satu buah mesin yang memiliki 2 fungsi, yakni sebagai mesin pemotong dan mesin jahit. Anyaman benang yang diperoleh dari proses penganyaman dipasang pada mesin cutting, selanjutnya dipotong menurut ukuran panjang yang dibutuhkan berdasarkan pesanan konsumen, kemudian dijahit. Yang keempat yaitu pencetakan. Input pada proses ini adalah berupa karung plastik yang melewati proses pencetakan secara satu persatu. Pencetakan gambar dan tulisan dilakukan dengan menggunakan polimer film yang telah didesain sesuai pesanan dan dipasang pada mesin printing. 5. Penyegelan. Untuk menghindari pemalsuan produk-produk Bogasari, PT Indo Maju Textindo Kudus memberikan fasilitas kepada klien, yakni dengan cara memberikan segel pada parum plastik. Penyegelan ini diproses dengan menggunakan mesin ultrasonik. Tahapan yang harus dilakukan pada metode FMEA adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan komponen dari sistem atau alat yang akan dianalisa.
Yang kedua, mengidentifikasi mode kegagalan dari proses yang diamati. Yang ketiga, mengidentifikasi akibat atau potensial efek yang ditimbulkan potensial failure. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab dari mode kegagalan yang terjadi pada proses yang berlangsung. Menetapkan nilai-nilai dengan cara observasi lapangan dan brainstorming. Yang kelima, menentukan nilai RPN, yaitu nilai yang menunjukkan keseriusan dari potensial failure. Nah, tabel 3 di sini adalah mengidentifikasi mode kegagalan potensial yang terjadi pada produk Offenbach. Nah, di sini ada nama alatnya, yaitu material atau bahan baku. Mode kegagalannya, ini kualitas bahan baku tidak sesuai dengan spesifikasi, kayak misalnya kurang atau jelek materialnya. Di sini ada lagi prosesnya metode kerja. Kegagalan di sini mixing PP dan kalsium tidak sempurna. Di sini nama alatnya extruder. Asal prosesnya yaitu pembuatan benang. Di sini kegagalannya elemen pemanas mati, cutter tumpul, winder rusak. Terus nama alatnya di sini lanjutnya circular loom atau penganyaman. Di sini mode kegagalan potensialnya kira-kira ya connecting patah, dancing plate patah, shuttle rusak, dan gun patah. Nah, selanjutnya cutting atau sewing. Ini bisa juga disebut prosesnya pemotongan dan penjahitan. Mode kegagalannya mesin jahit tidak menjahit dengan baik, suplai karung miring, panas komponen pemotong tidak stabil. Lalu selanjutnya printing atau pencetakan. Astral printing rusak, polymer film print rusak. Yang selanjutnya ultrasonik atau segel. Tekanan angin merendah, mesin ultrasonik kurang atau terlalu panas. Setelah ditentukan nilai severity, occurrence, dan detection, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai RPN untuk masing-masing mode kegagalan tersebut. Tabel 4 merupakan urutan mode kegagalan berdasarkan nilai RPN terbesar. Mode kegagalan dengan nilai terbesar merupakan prioritas untuk melakukan tindakan korektif. Nah, sini paling besar yaitu shutter rusak. Paling gede nilainya 196. Yang kedua yaitu winder rusak. Sini nilai RPN-nya ke 180. Yang ketiga itu ada mesin jahit tidak menjahit dengan baik dengan nilai 150. Yang keempat dancing plate patah dengan nilai 144. Kerusakannya nilainya nih kira-kira segini. Yang kelima mesin ultrasonik kurang atau terlalu panas dengan nilai 120. Yang keenam astral printing rusak dengan nilai RPN 96. Yang ketujuh ada elemen pemanas mati dengan nilai RPM 80. Terus lalu yang ke-8 tekanan angin mesin ultrasonik rendah dengan nilai RPM 80. Yang selanjutnya suplai karung miring yaitu dengan nilai RPM 75. Yang ke-10 panas komponen pemotong tidak stabil dengan nilai RPM 64. Kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi dengan nilai RPN 48. Kedua, belas yaitu cutter tumpul dengan nilai RPN 48. Yang ke-13, connecting patah dengan nilai RPN 42. Yang ke-14, mixing PP dan kalsium tidak sempurna dengan nilai RPN 32. Yang ke-15, polymer film rusak dengan nilai RPN 20. Yang 16 nih yang terakhir, kira-kira gun patah itu bisa paling kecil di sini nilainya 18. Usulan perbaikan. Usulan perbaikan diberikan sebagai tindakan korektif yang dapat dilakukan pada proses produksi selanjutnya. Pelaksanaan tindakan ini diurutkan berdasarkan atas nilai RPN terbesar. Berdasarkan hasil perhitungan nilai RPN telah dilakukan dapat diketahui bahwa saat rusak merupakan mode kegagalan yang memiliki nilai RPN terbesar. Saat rusak disebabkan oleh shuttle wheel yang mengelupas, kualitas oli rendah, dan banyaknya afal benang yang tertinggal pada mesin. Usulan perbaikan yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah ini yaitu sebaiknya setiap penggantian rol benang dalam kondisi mesin mati, operator dan maintenance melakukan pengecekan terhadap shuttle termasuk seluruh komponen yang berada di dalamnya. Bukan hanya melakukan perbaikan ketika masalah telah terjadi.
ketika dilakukan pemeriksaan pada kondisi shuttle wheel, jika diperlukan pergantian shuttle wheel, sebaiknya segera diganti untuk pemilihan kualitas. Selain memilih kualitas karet yang tahan terhadap oli juga, diperhatikan kondisi diameternya, karena diameter shuttle wheel yang tidak rata akan menyebabkan pergerakan menjadi kurang stabil dan menyebabkan shuttle rusak. Selain itu, operator harus rajin membersihkan mesin dari afal-afal yang tersisa. Banyaknya afal yang menghambat pergerakan mesin dan akhirnya mengakibatkan benang ambrol. Kemudian tidak menggunakan sisir yang terlalu tajam dan perlu dilakukan kontrol terhadap dudukan sisir agar tidak kocak atau goyang. Karena apabila dudukan sisir goyang, maka kinerja mesin akan kacau. Selanjutnya, kondisi shuttle yang sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki harus segera diganti. Rekomendasi lain yang dapat diberikan atas kegagalan ini yakni dengan pemakaian oli asli Pertamina. Selama ini perusahaan menggunakan oli tanpa merek, yakni oli yang berdasarkan dari penjual-penjual bebas. Hal ini terjadi karena menurut perusahaan oli tanpa merek lebih mudah didapatkan dibandingkan oli dengan oli Pertamina. Selanjutnya, untuk mengetahui oli yang digunakan perusahaan banyak mengandung air, yakni ketika dilakukan pencampuran antara oli Pertamina dan oli tanpa merek, maka akan terlihat air pada bagian bawah cairan. Hal ini terjadi karena berat jenis air lebih besar daripada berat jenis oli. Dengan penggantian pemakaian oli tanpa merek menjadi oli Pertamina, maka perusahaan dapat menekan terjadinya shuttle rusak. Karena oli Pertamina cenderung lebih licin dibandingkan dengan oli tanpa merek, penggunaan oli Pertamina juga dapat memudahkan pada proses selanjutnya, yakni proses pencetakan. Oli Pertamina lebih cepat menguap, sehingga cat pada karung yang akan lebih mudah menempel dan kering. Rekomendasi lain yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah mengenai perawatan. Perawatan yang dilakukan oleh perusahaan saat ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat-alat yang digunakan berada pada kondisi yang baik, sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan ketika dilakukan proses produksi. Kegiatan tersebut meliputi pelumasan, pembersihan, dan pengecekan. Akan tetapi, selama ini kegiatan tersebut dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan operator. Oleh karena itu, perlu dibuat secara checklist yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan perawatan mesin circular room. Rekomendasi checklist perawatan dikelompokkan menjadi harian, per hari, per 3 hari, bulanan, dan per 5 bulan. Penjelasan mengenai rekomendasi perawatan mesin circular room adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pada checklist perawatan harian meliputi pelumasan, pembersihan, dan pengecekan pada mesin circular room. Secara sederhana, kegiatan pada checklist perawatan per 3 hari meliputi pelumasan, pembersihan, dan pengecekan tiap komponen mesin circular room. Yang ketiga, kegiatan pada checklist perawatan bulanan meliputi pengecekan sensor. Yang keempat, kegiatan pada checklist perawatan per 5 bulan meliputi penggantian oli dan pengecekan. Jadi kesimpulannya di sini, mode-mode kegagalan yang terjadi pada PT Indo Maju Textindo Kudus adalah mode kegagalan pada material, kesalahan metode kerja, pada pembuatan benang terjadi elemen pemanas mati, katar tumpul, dan winder rusak. Pada proses penganyaman terjadi connecting patah, dancing plate patah, shutter rusak, dan gun patah. Pada proses pemotongan dan penjahitan terjadi mesin jahit yang tidak menjahit dengan baik, panas elemen pemotong yang tidak stabil, dan supply karung miring. Pada proses pencetakan terjadi astral printing rusak dan polimer film rusak. Pada proses penyegelan yang terjadi karena angin kurang dan temperatur terlalu panas berdasarkan nilai RPM tertinggi. Tindakan korektif dapat dilakukan perusahaan terhadap mode kegagalan yang terjadi dengan urutan sebagai berikut. Shutter rusak, winder rusak, mesin jahit yang tidak menjahit dengan baik, dancing plate patah, temperatur terlalu panas pada mesin ultrasonik, astral printing rusak, elemen pemanas mati pada mesin extruder. Tekanan angin rendah pada mesin ultrasonik, supply karung miring pada proses pemotongan dan penjahitan. Panas elemen pemotong yang tidak stabil pada mesin potong, katar tumpul pada mesin extruder, kegagalan pada material connecting patah pada mesin circular room,
kesalahan metode kerja, yaitu polimer. Selanjutnya, polimer film rusak pada proses pencetakan dan gan patah pada proses penganyaman. Dari keseluruhan mode kegagalan yang terjadi, sebagian besar mode kegagalan disebabkan oleh operator atau manusia. Untuk itu, tindakan yang dapat dilakukan untuk menekan hal ini adalah dilakukannya pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan, pemahaman peran karyawan dalam menciptakan kualitas produk yang baik, dan dilakukan peneguran terhadap karyawan yang melakukan kesalahan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.